Saya lanjutkan diskusinya, menarik kita masih membahas mengenai kontroversi Al Zaitun yang kemudian nanti akan diinvestigasi. Ada perspektif yang berbeda dan saling melengkapi yang kemudian bisa menambah pandangan Anda soal bagaimana kontroversi Al Zaitun ini terjadi. Saya kembali ke Bang Iksan sebagai seorang alumni dari Ponpes Al Zaitun. Tadi Pak Islah sudah menggambarkan bagaimana mungkin sedikit background soal sosok Panji Gumilang yang diketahui oleh Pak Islah juga, dan juga Ponpes Al Zaitun yang kemudian tadi terlihat ada arogansi dan lain sebagainya. Nah, dalam kapasitas sebagai mantan santri saat itu, apakah itu hal yang juga Anda lihat kala itu bahwa ada arogansi, ada sifat-sifat yang kemudian kita bisa lihat di YouTube itu yang kemudian Anda tangkap dulu atau tidak? Jelas nggak ada kalau di depan kami itu terlihat begitu bijaksana dan berwibawa lah kalau kayak gitu. Jadi apa yang terlihat hari ini yang paling pertama kami lihat. Dulu nggak ada. Beliau dulu sosok yang bijaksana lah di depan kami, di depan mata kami kayak gitu. Jadi nggak seperti apa yang sekarang di publik atau kontroversi ini terlihat ya. Oke, Bang Iksan tadi menarik juga ketika Pak Islah mengatakan bahwa ini negara harus campur tangan, negara harus turun untuk mengkelirkan problem ini dan jangan sampai kemudian terlambat. Anda melihat apakah memang itu penting sekali untuk dilakukan, negara harus segera menyelesaikan ini, tidak hanya mungkin lewat instrumen kementerian saja, atau mungkin lewat instrumen yang lain, atau bagaimana pandangan Anda? Ya, ini harus segera disudahi permasalahan ini, apapun hasilnya ya, pemerintah yang menentukan atau yang pihak berwajib yang menentukan. Namun, kalau menurut pendapat pribadi saya, ini boleh jadi benar, boleh jadi salah ya. Kalau Departemen Agama menginvestasi di bagian pendidikannya, ya akan bawa tangan kosong pulang, yang nggak akan ketemu apa-apa. Menginvestigasi ya? Ya, kayak gitu. Kalau di bagian pendidikannya tentang santrinya, kayak gitu, nggak akan ketemu apa-apa. Karena memang di kegiatan santri, apa yang dipelajarin oleh santri, oleh kami dulu ya, itu memang nggak ada indikasi apapun gitu yang menyimpang gitu. Jadi investigasi itu kalau Kementerian Agama hanya melakukan investigasi dari segi ajarannya saja, maka tidak ada yang salah. Kalau dari ajarannya kan normal di sana untuk santrinya, praktek-prakteknya. Yang udah pasti salah itu yang baru dipraktekkan, itu yang tentang khotib yang membacakan bahwa Al-Quran bukan kalamullah, itu udah pasti. Nah, itu mungkin yang jadi ininya ya. Terus kalau bagian kurikulum, terus bagian belajar mengajar, yang lain-lain cara ibadah, ya nggak akan ketemu apa-apa. Karena kita semuanya kan sesuai dengan rekomendasinya Departemen Agama. Kitab-kitab yang kita pakai atau buku-buku agama yang kita pakai juga adopsi dari pesantren Gontor, gitu. Buku-buku paket untuk pelajaran umum, itu sesuai dengan rekomendasi Departemen Pendidikan, begitu. Jadi menurut Anda, kalau mau menginvestigasi, pintunya lewat mana ini? Lewat kepolisian kah, lembaga aparat hukum kah, atau apa? Kalau mau mendapatkan sesuatu ya yang tadi Anda katakan. Ya kalau saya bilang, nah ya ini saya bocorkan ya, cuma ya itu nanti pas event itu ikutin aja itu yang ikut acaranya pulang ke rumahnya itu. Pas acaranya itu. Iya, kalau ada event lagi ya nanti kayak gitu tuh, yang dia bilang 10.000 orang menahan di dalam. Ya, itu yang harusnya dikejar, karena Al Zaitun itu yang bagian yang diisukan itu dia mereka gitu. Sekarang ya yang terdampak kan kita nih alumni. Mereka yang 10.000 kemarin datang itu atau pengikutnya, mereka bubar. Siapa yang lihat muka dia? Kan nggak ada. Di masyarakat mereka juga nggak dikenal sebagai ini orang Al Zaitun, ini undergroundnya Al Zaitun, kan nggak ada yang tahu dia siapa, kayak gitu di masyarakat. Tapi kalau sebagai kami yang pernah sekolah di sana sebagai alumni, kami mencantumkan profil kami di mana-mana, data kami sebagai alumni Al Zaitun. Jadi satu-satunya korban hari ini itu ya kami, itu alumni Al Zaitun, begitu. Oke, jadi kalau mau mendapatkan sesuatu, silakan datangnya di acara. Ya itu, di acara itu ikutin tuh orang-orangnya kalau pulang itu. Jadi bukan di santri Al Zaitun, kalau nyari dia santri Al Zaitun ya bawa pulang tangan kosong aja, nggak akan dapat apa-apa. Oke, oke, menarik. Pak Islah, ada tambahan dari Anda, Pak Islah, dari kesaksian dari Bang Iksan ini? Atau begini deh, seberapa kuat kemudian mungkin informasi yang Anda dapatkan soal backingan dari Al Zaitun ini yang sekarang masih menjadi teka-teki, tanda tanya mungkin bagi sebagian publik? Ya,
Kalau saya melihat memang ya, karena ini adalah bagian dari operasi intelijen masa lalu, otomatis secara chemistry itu ya, secara mitologi politiknya mereka masih dapat, masih tersambung antara Panji Gumilang dengan orang-orang yang dulunya pernah memakai dia sebagai dalam operasinya. Saya juga sepakat dengan Mas Ihsan ya, bahwa kalau kita mau menyasar lewat kurikulum, ya tentu saja kurikulumnya sangat normatif, comply terhadap Departemen Agama, karena memang ini kan sebenarnya kalau bisa dilihat silabus dan kurikulumnya kurang lebih sama dengan Gontor, kurang lebih seperti itu. Nah, yang menjadi persoalan ini kan Al Zaitun ini memang dibentuk sebagai bagian dari satu paket operasi intelijen ya. Saya bukannya sok membedah, menganalisis secara intelijen, tapi memang dimanapun sebuah operasi intelijen itu, apabila ini berhubungan dengan kedaulatan negara, memang pasti akan dibuat satu bejana yang akan menjadi wadah dari semua pergerakan itu. Salah satunya adalah lembaga pendidikan seperti yang dilakukan oleh Al Zaitun ini, oleh Panji Gumilang ini. Di negara lain juga ada berbentuk, ada jamiah, gitu. Biasa itu. Nah, kalau Al Zaitun ini kemudian dijadikan bejana, memang santri dengan kelompok-kelompok yang berusaha menyembunyikan diri ini di dalam circle-nya Panji Gumilang ini tentu saja irisannya tidak akan sama. Kalau kita mau nyasar lewat kurikulum atau silabus, tentu saja memang tidak akan tersentuh. Tapi kalau ditanya oleh 35 orang tersangka teroris yang ditangkap oleh Densus, dia pasti mengakui bahwa dia terafiliasi dengan gerakannya Panji Gumilang dengan NII KW 9. Nah, ini adalah bagian dari kelompok-kelompok liar yang setiap satu Muharram datang ini, ketika diperiksa mereka ini yang menyatakan dia terafiliasi dengan itu, tapi tidak terafiliasi dengan santri dan pendidikannya. Dia terafiliasi dengan Al Zaitun sebagai sebuah perahu besar dari sebuah gerakan-gerakan masa lalu yang kemudian dibiarkan liar gitu, kasarnya gini. Nah, mungkin operasinya sudah selesai sehingga kemudian sekarang ini Panji Gumilang bebas memainkan akrobatiknya hingga akhirnya berbagai pemikiran-pemikiran dia tentang agama ini menyentuh level-level sawabit, level-level prinsip yang seharusnya tidak boleh dilanggar gitu. Ini bukan persoalan mutaghayyirat, bukan persoalan ikhtilaf atau khilafiyah, bukan persoalan perdebatan-perdebatan tentang fikih yang sifatnya tidak berhubungan dengan akidah. Ini bukan amaliyah normatif yang biasa kita lakukan. Ini masalahnya sudah persoalan akidah, keimanan, termasuk mewajibkan kepada santri untuk membaca kitab Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dan sebagainya. Ini kalau tidak di bawah bimbingan misalnya, ini kampus-kampus Islam di Indonesia itu punya fakultas perbandingan agama, tapi dia betul-betul dibimbing secara benar, secara kurikulum, secara silabus. Nah, tapi kalau kemudian Al Zaitun ini Panji Gumilang berhasil memberikan ajaran itu, baca Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dan sebagainya. Di sisi lain dia mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Ini sebenarnya pemikiran-pemikiran lama yang berusaha dihidupkan kembali oleh Panji Gumilang ya. Karena dia ini sudah tidak ada di dalam satu kontrol, tapi backingnya ini masih tetap nempel sama dia. Mungkin sudah purnawirawan, tapi masih punya akar politik yang besar. Pada akhirnya apa? Jumlah Al Zaitun santri beserta orang tua santri, wali santri beserta seluruh alumni yang demikian besar jumlahnya ini kan seksi buat politik. Nah, makanya kemudian di tahun-tahun politik ini Al Zaitun ini menggelembung lagi. Ini sangat complicated, sangat rumit sebenarnya kalau ini. Tapi saya setuju dengan Mas Reinhardt tadi, negara harus turun lewat penegakan hukum, lewat pelanggaran pidana. Kalau lewat kurikulum, berat bos, nggak akan dapat apa-apa, percaya saya. Mereka ini normatif, semua kurikulumnya pasti comply dengan Kementerian Agama. Kalau kemudian lewat aparat penegakan hukum, Pak Islam, menurut Anda ini masuknya lewat apa? Dugaan radikalisme kah atau terorisme atau apa? Kalau terorisme kan memang sudah jalan sendiri, ada 35 orang yang terafiliasi dengan NII KW 9 yang sudah ditangkap. Biarlah itu menjadi ranahnya dari Detasemen Khusus 88. Tapi ada beberapa Dumas dan LP ya, Dumas Pengaduan Masyarakat terkait dengan oknum-oknum di dalam Al Zaitun. Nah, ini adalah lorong masuk dari negara untuk melakukan penegakan hukum. Dari situlah kita berkembang ke wewenang Kementerian Agama bahwa ada izin ma'had yang
seharusnya mungkin habis, kalau saya dengar habis tahun ini. Nah, ini adalah pintu masuk kepada Kementerian Agama untuk men-take over lembaga pendidikan itu dan disterilisasi dari berbagai kelompok-kelompok uzlah ini. Kelompok-kelompok penggunting dalam lipatan dari negara kita ini. Yang anti Pancasila kek, yang anti NKRI kek. Nah, ini di-eliciting semua lalu kemudian didemolish semua. Kembalikan Al Zaitun kepada sebuah lembaga pendidikan seperti layaknya sebuah pendidikan keagamaan yang tidak pernah melanggar akidah, tidak pernah melanggar norma-norma keimanan Islam. Soal ikhtilaf, soal khilafiyah, perbedaan pandangan soal fikih ini biasa sebenarnya. Tapi ketika dia menyentuh kepada akar-akar keimanan, ini bahaya sekali, makanya harus gerak cepat. Jangan sampai Panji Gumilang ini didiamin sampai akhirnya betul-betul bisa mengkontaminasi berbagai santri, pengajar-pengajar yang ada di Al Zaitun hari ini. Karena kita tahu Panji Gumilang belakangan ini sesuai cerita dari Mas Iksan tadi, ini sudah semakin liar gitu. Dulu kan nggak begitu. Nah, liarnya ini persoalannya adalah mungkin pragmatisme politik dari berbagai backing-backing yang berada di belakang dia kan bisa jadi. Nah, ini harus betul-betul diatasi. Jangan sampai agama ini menjadi alat mainan politik. Jangan sampai. Oke, menarik Pak Utang. Tampaknya ada banyak perspektif, ada banyak pandangan yang sangat menarik untuk ditelaah dan bisa menjadi modal untuk bagaimana menyelesaikan Al Zaitun ini. Tapi kalau menurut Anda, dari apa yang tadi disampaikan oleh Bang Iksan, oleh Pak Islah, ada tambahan dari Pak Utang atau menurut MUI kemudian sebaiknya ini dibubarkan saja atau dibina sebenarnya? Baik, ya. Saya meneruskan hasil kerja tim saja dulu ya. Nanti saya berpendapat. Hasil kerja tim itu pertama memang terkait dengan persoalan kriteria yang 10. Kemudian kedua ada persoalan-persoalan yang terkait dengan fikih atau ibadah, ya. Dan ini juga sedang disiapkan jawaban-jawabannya oleh Komisi Fatwa. Kemudian ada yang terkait dengan persoalan akhlak. Dan ya bisa saya sebut akhlak yang mazmumah, ya, atau akhlak buruk. Nah, kemudian ada yang terkait dengan persoalan siasah. Nah, jadi 4 persoalan itulah yang ditemukan oleh tim dan sudah dilakukan juga verifikasi dan validasinya. Akan tetapi memang karena yang ada hubungannya dengan fatwa itu yang pertama tadi saya sebutkan, yang terkait dengan kriteria yang 10, maka kemudian tim meneruskan penelitiannya untuk melakukan pendalaman, ya, baik terhadap Panji Gumilang sendiri maupun terhadap dokumen atau fakta dan data di lapangan yang memang perlu untuk menjadi faktor pendukung dalam penelitian ini. Nah, kalau sudah ternyata terpenuhi data dan fakta itu dan sudah diyakini oleh tim bahwa ini sudah 100% benar data yang dibutuhkan, maka akan disampaikan kepada pimpinan melalui rapat pimpinan dan kemudian akan dipatwakan oleh Komisi Fatwa. Oke. Nah, sebenarnya ya. Ya, silakan Pak Utang dilanjutkan. Ya, sebenarnya memang kami juga sependapatlah dengan Mas Islah dan Mas Iksan bahwa memang negara harus hadir menyelesaikan ini. Ya, jangan sampai ini menjadi tontonan yang gratis begitu, yang sebenarnya akan sangat mengganggu keamanan dan ketentraman negeri ini. Apalagi di saat sekarang ini sedang menghadapi tahun-tahun panas, tahun pemilu ya, 2023 dan 2024. Mestinya tahun-tahun ini aman dan tentram supaya pemilu berjalan dengan baik. Tapi kemudian masyarakat dihebohkan, disuguhkan dengan kegaduhan-kegaduhan yang menurut saya tidak perlu, bahkan akan sangat menguras energi bagi masyarakat ya, sehingga masyarakat kemudian menjadi perhatiannya menjadi terpecah, bukan hanya untuk menghadapi pemilu 2024, tapi kemudian justru malah menjadi melihat hal lain yang sangat membuat masyarakat gelisah, khususnya umat Islam. Ya. Oleh karena itu maka memang himbauan kami dari Majelis Ulama agar
pemerintah segera mengambil sikap, terutama tadi melalui pintu masuk yang mungkin dilakukan oleh pemerintah. Ya, termasuk juga misalnya ada data-data yang menunjukkan bahwa ini terkait dengan NI KW 9, ya, tentunya pemerintah segera mengambil tindakan bahwa ini sebenarnya tidak benar dan ini berbahaya untuk kepentingan negara. Nah, kami dari Majelis Ulama hanya berwenang untuk menyampaikan atau untuk melakukan pendalaman dan menyampaikan kepada masyarakat yang terkait dengan persoalan-persoalan pemahaman keagamaannya tentu saja. Ya. Oke, menarik. Terakhir saya ke Bang Ihsan dan juga Pak Islah. Saya ke Pak Islah dulu. Jadi menurut Anda ini dibubarkan atau dibina saja? Ya, menurut saya dibubarkan ya. Dalam konteks dibubarkan itu dilucuti semua wewenang dari Panji Gumilang ini, lalu kemudian di take over. Jangan sampai lembaga sejenis Al Zaitun yang sudah melahirkan alumni ribuan dan juga santri-santri yang existing hari ini yang jumlahnya juga ribuan ini, sebenarnya kan mereka tidak dalam konteks ini ya tidak tahu apa-apa sebenarnya. Kita harus bisa memisahkan aksi-aksi nyeleneh dari Panji Gumilang ini, tapi yang kita khawatirkan kan jangan sampai pemikiran Panji Gumilang yang seperti ini lalu menular kepada santri-santri yang hari ini berada di dalam pesantren. Kalau alumni mungkin sudah membaur di masyarakat, mereka juga bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap akidah dan mana ini yang ikhtilaf dan sebagainya. Mereka orang-orang pintar yang hari ini berada di tengah masyarakat, bisa memilah itu. Nah, negara memang betul-betul harus bisa mencabut semua kelompok-kelompok NII, KW 9 atau apapun lah, termasuk Panji Gumilang ini semua di take out dari Al Zaitun. Lalu negara harus men-take over ini dan kelola secara profesional, karena ini adalah lembaga pendidikan yang bisa diandalkan untuk Indonesia di masa depan. Bersihkan dari kelompok-kelompok radikal, termasuk juga bersihkan dari berbagai elemen kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan operasi-operasi intelijen masa lalu. Biarkan lembaga pendidikan ini bisa seiring sejalan dengan perjalanan bangsa ini ke depan, sama seperti Gontor dan sebagainya, lembaga-lembaga pendidikan yang sangat masterpiece di negara kita seperti Tebu Ireng, Darul Ulum dan sebagainya. Ini kan banyak lembaga-lembaga pendidikan yang sangat kredibel, termasuk Al Zaitun. Saya nggak percaya bahwa yang ditangkap Densus itu adalah santri Al Zaitun. Ini adalah orang-orang yang berusaha memanfaatkan Al Zaitun sebagai tempat persembunyian, lalu dia membawa-bawa Al Zaitun sebagai alat legitimasi dari berbagai pelanggaran-pelanggaran pidana mereka sebenarnya. Baik, Pak Islah. Tapi Anda yakin negara mampu men-take over ini tidak kalah dengan backingan-backingan yang tadi Anda sebutkan? Ya, tergantung goodwill dari negara itu. Kalau negara mau tunduk terhadap 1-2 orang yang jadi backingan Panji Gumilang ya silakan. Tapi menurut saya ya ngapain ada negara kalau sampai tunduk kepada 1-2 orang. Ya. Oke, baik. Bang Ihsan, terakhir, harapan Anda dari kontroversi ini sebagai alumni yang juga sekarang munculkan perdebatannya, perbincangan adalah ini dibubarkan, di take over, atau kemudian dibina karena masih ada santri-santri yang kemudian diyakini ini sebetulnya baik begitu kira-kira? Ya. Ini pertanyaan yang sangat dilema buat kami sebagai alumni ya. Kalau dibilang dibubarkan berarti kami nggak tahu terima kasih nanti ya. Kalau dibina ya, kalau punya metode yang bagus ya, harapan kami Al Zaitun itu harus tetap berjalan, harus ada perbaikan begitu. Tapi ada hal lain yang saya ingin tambahkan, yaitu bahwa saya ingin memverifikasi bahwa benar-benar alumni Al Zaitun itu tidak terkait dengan Al Zaitun. 2017 ketika AS Panji Gumilang mengeluarkan 116 guru dari Mahad Al Zaitun, berarti Al Zaitun kekurangan tenaga pengajar. Lalu saya diundang ke sana secara khusus, saya sebagai ketua alumni di Jakarta. Diundang khusus, diajak makan, diajak keliling, diajak bicara semuanya. Yang intinya terakhir beliau meminta tolong saya untuk merekrut teman-teman alumni Al Zaitun untuk mau mengajar di Al Zaitun. Angkatan saya itu ada 1.200 orang. Saya jalankan amanah beliau dan tidak ada satu orang pun yang mau balik ke pesantren. Itu sebabnya karena memang kami itu tidak dikaderisasi atau direkrut untuk
untuk mengabdi di Al Zaitun begitu. Memang nggak ada daya tarik dalam beberapa hal, nggak ada daya tariknya gitu. Karena ada beberapa pun dari alumni angkatan kedua yang dari 1.200 itu yang tinggal di Al Zaitun dan mengabdi di sana dari lulus itu paling 7 orang atau 8 orang. Itu artinya kami memang nggak dikader untuk Al Zaitun atau NII itu. Gitu. Jadi pesannya adalah sekali lagi menegaskan bahwa santri Al Zaitun atau alumni Al Zaitun tidak berkaitan dengan apa yang dituduhkan. Oke, begitu. Baik. Mudah-mudahan semakin jelas dalam diskusi pada malam hari ini ya, Bang Ihsan, Pak Islah dan juga Pak Utang. Kita akan tunggu bagaimana langkah dari negara merespon kontroversi Al Zaitun ini. Semoga diskusi kita, poin-poin yang kita bahas ini bisa menambah pencerahan bagi semua pihak. Terima kasih banyak, Bang Ihsan. Pak Islah, terima kasih banyak. Pak Utang, terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.